perkenalkan nama saya Pasyadan Sabrina dengan NIM 25010102547 dari Prodi PGSD UHAMKA. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi KPK dan FPB. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum apa itu KPK dan FPB? Kalau belum tahu, mari kita simak videonya. Halo semuanya, di sini aku punya materi nih memahami konsep dasar KPK dan FPB. Sebelum masuk ke materi pembelajarannya, di sini ada tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama itu, peserta didik dapat memahami konsep dasar dari KPK dan FPB. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan faktorisasi prima dari KPK dan FPB. Lalu yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah dari KPK dan FPB. Nah, yang kedua, sebelum kita masuk ke materi KPK dan FPB-nya, aku di sini mau ngasih tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan kelipatan dan faktor. Oke. Jadi, kelipatan adalah perkalian bilangan dengan bilangan asli secara berurutan. Jadi, misalnya itu 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kali 4, dan seterusnya. Karena itu kan perkalian bilangan dengan bilangan asli gitu ya teman-teman. Jadi ngerti kan ya. Nah, yang kedua ini ada faktor. Nah, faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat dibagi sampai habis oleh suatu bilangan. Jadi contohnya itu kayak misalnya faktor dari 10. Faktor dari 10 itu ada 1, 2, dan 5. Kenapa 1, 2, dan 5? Karena 1 dikali 10 itu hasilnya 10, 2 dikali 5 hasilnya 10, dan 5 kali 2 itu hasilnya 10, dan itu udah nggak bisa dibagi. Maksudnya perkalian manapun udah nggak ada lagi yang hasilnya 5 ya teman, 10 ya teman-teman, sorry. Jadi selain perkalian 1, 2, dan 5 itu nggak ada lagi perkalian yang hasilnya itu 10 gitu. Ngerti kan ya teman-teman? Nah, di sini kita langsung masuk materi aja ya. Jadi di sini tuh ada pengertian dari KPK ya. Di sini tuh apa itu KPK? Nah, KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil dan sama banyak dengan bilangan yang dimaksud. Jadi banyaknya bilangan bisa berupa 2 sampai 3 bilangan ataupun seterusnya. Gitu. Jadi misalnya KPK dari 24 dan 36 itu kan 2 bilangan ya. Terus atau juga bisa 3 bilangan. Itu KPK dari 20, 30, dan 40 itu juga bisa karena itu 3 bilangan ya teman-teman gitu. Jadi mungkin kalian tuh udah nggak asing ya teman-teman sama yang namanya FPB, KPK itu nggak asing. Nah di sini aku mau kasih tahu pengertian dari FPB sendiri itu apa. FPB adalah faktor terbesar dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Nah, sama halnya dengan KPK, banyaknya bilangan yang dimaksud itu bisa berupa 2 sampai 3 bilangan atau lebih. Sama ya teman-teman kayak KPK tadi, yaitu bisa 2 sampai 3 bilangan. Jadi kayak misalnya itu FPB dari 10 dan 20 kayak gitu ya teman-teman. 30 sama 40 gitu. Pokoknya 2 sampai 3 bilangan gitu ya. Nah, lanjut. Di sini tuh ada cara menentukan KPK dan FPB. Itu ada 2 cara. Yang pertama ada irisan himpunan dan pohon faktor. Nah, irisan himpunan itu kita itu cuman menyebutkan atau menuliskan ulang bilangan-bilangan dari perkalian bilangan yang asli yang di awal tadi. Jadi misalnya di sini kan ada contohnya, ini ada 24 dan 36 ya di sini. Jadi kita tinggal nyebutin aja nih perkalian dari si bilangan aslinya ini. Jadi misalnya 24 itu 24 kali 1 sama dengan 24, 24 kali 2 48, dan seterusnya. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau irisan himpunan itu kita cuman nyebutin perkalian bilangan dengan bilangan aslinya gitu. Terus yang kedua itu ada pohon faktor. Nah, pohon faktor itu caranya itu seperti ini. Jadi itu bentuknya tuh kayak pohon gitu ya. Nah, itu kita tinggal cari aja. Jadi misalnya di sini tuh ada contoh 24 sama 36. Kayak gini ya teman-teman, contoh pohon faktornya itu kayak gini. Jadi si 24 itu kita bisa bagi 2. Itu hasilnya 12. Turun lagi ke bawah yaitu 2 perkalian berapa yang hasilnya 12 gitu ya teman-teman, lebih gampang gitu aja. Itu 2 dikali 6 itu hasilnya 12. Nah, turun lagi itu kan yang bisa dibagikan cuman yang
belakangnya aja teman-teman, depan itu nggak bisa. Nah ini si 6 ini kita bisa dibagi 2 lagi, yaitu 2 kali 3 itu hasilnya 6. Kita langsung ke pemecahan masalahnya aja teman-teman. Halo teman-teman, di sini kita udah masuk ke contoh soal nih. Nah contoh soalnya itu apa? Contoh soalnya itu di sini nih, tentukan KPK dari 24 dan 36. Caranya gimana sih kita menggunakan irisan himpunan dan pohon faktor? Jadi di sini kita akan menggunakan irisan himpunan dulu ya, yang awal gitu. Irisan himpunan itu dia tuh sifatnya itu menyebutkan semua bilangan yang diperkalikan gitu. Jadi oke. Mari kita mulai dulu ya teman-teman dari irisan himpunan. Di sini ada 24 dan 36. Kita mulai dari yang 24 dulu ya. Nah, 24 karena irisan himpunan itu menyebutkan semua bilangan atau yang bilangan perkalian, jadi kita nulis 24, ini perkalian 24 ya teman-teman. 24 dikali 1, 24, tetap 24 ya kan. Lanjut 24 kali 2, 48. 24 kali 3 adalah 72. 24 kali 4 itu 96 dan seterusnya. Lanjut ke 36. 36 kali 1 itu tetap 36 ya teman-teman. 36 kali 2 itu 72. 36 kali 3 itu 108 dan seterusnya. Oke, lanjut kita ke KPK. Nah, di sini kalau pakai himpunan itu kita cari bilangannya yang sama gitu antara dua bilangan ini, si 24 sama 36 ini, apakah ada bilangan yang sama gitu. Pasti ada dong ya. Nih 24 sama 36 tidak sama ya teman-teman. 48, 72 tidak sama. 72 dan 108 itu tidak sama. Tapi di sini ada 72 dan 72. Jadi kita ambil 72. Jadi KPK dari si 24 dan 36 adalah 72. Mudah banget gak sih teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita bisa ya. Baik teman-teman, sini kita akan melanjuti cara menghitung KPK dari 24 dan 36 dengan menggunakan pohon faktor. Oke. Jadi di sini kita pertama harus ngitung dulu yang 24-nya dulu ya. Kita tulis 24. Lalu kita sederhanakan atau kita bagi, bisa juga dicari dari perkalian 2 atau dari perkalian yang terkecil dulu. Jadi misalnya dari 2, kalau misalnya di 2 udah nggak ada, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Jadi karena ini perkalian 2, karena ini 24, jadi otomatis dia bisa dibagi dengan 2. Jadi kita tulis dulu 2 di sini. Nah, perkalian 2 yang hasilnya 24 itu 2 dikali berapa? Di sini kita cari dulu. Misal 12 ya, 12 kali 2. Nih, kita cari dulu. 2 kali 2 4 dan 2 kali 1 itu 2. Jadi kalian 2 yang hasil 24 itu adalah 2 dikali 12. Jadi kita tulis langsung aja 12 di sini. Lalu turun lagi. Nah, ini kita cari lagi yang dari sederhana, yaitu 2 lagi. Perkalian 2 yang hasilnya 12 itu 2 dikali berapa? Betul, 2 dikali 6. Karena 2 dikali 6 sama dengan 12. Oke. Lanjut ke bawah lagi ke 6. Nah, 6 juga kita bisa sederhanakan dari perkalian 2 juga, yaitu 2 dikali 3. Karena 2 dikali 3 merupakan hasilnya itu 6 gitu ya. Oke. Selanjutnya kita hitung yang 36. Kita hitung yang 36 sama seperti sebelahnya. Nih. Karena 12 kali 2 itu hasilnya 24.
maka kita juga harus mencari hasil perkalian 2 yang hasilnya itu 36 itu berapa. Oke, jadi misal kita coba lagi ya. Kalau 15 kali 2, 2 kali 5, 10. Ini satunya simpen sini. 2 kali 1, 2. Ini coret. Ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kita udah nemuin 30. Berarti sebentar lagi udah mendekati angka 36. Nih. Baik, berarti kalau misalnya 15 kali 2 itu adalah 30, berarti kita cari lagi sampai ketemu ya. Misalnya 18 kali 2. Nah, 8 kali 2 itu 16. 1 simpen sini. 2 kali 1, 2. Ditambah 1. Nih. Itu 3. Berarti 36 adalah 2 dikali 18 gitu ya. Berarti di sini kita tulis 2, di sini ya 18. Nah, sama 18 juga sama seperti yang 24 tadi. Berarti 18 juga kita bisa sederhanakan di perkalian 2, yaitu kita cari dulu ya. Oke, jadi perkalian 2 yang hasilnya 18 itu adalah 2 dikali berapa? Ya, dikali 9. Berarti 2 dikali 9 merupakan 18 ya. Oke, sekarang kita turun lagi ke bawah yaitu 9. Karena di perkalian 2 tidak ada hasilnya yang 9 atau ganjil, maka kita tulis di sini kita cari di perkalian 3. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. Berarti 9 merupakan hasil bagian dari 3. Itu 3 kali 3. Oke. Hapus dulu ya teman-teman yang sini. Nah, kita lanjut. Ini kita udah selesai semua menemukan ininya, bilangan-bilangannya nih. Kita udah selesai. Sekarang kita akan mencari KPK-nya. Sebelum itu kita tulis dulu 24 sama dengan, nah di sini di 24 ini ada 2-nya ada 1, 2, 3. Berarti kita tulis di sini 2 dikali 2 dikali 2. Lalu di sini ada 3 juga nih. Kita tulis dikali 3. Nah, biar kita mudah, kita sederhanakan jadi gini tulisannya. Karena ini 2-nya ada 3, jadi kita langsung aja nulis 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, karena 3-nya cuma ada 1 ya, nggak berpangkat gitu, dan nggak lebih dari 1 gitu ya. Terus kita nulis yang 36 juga sama. Di sini 2-nya ada 1, 2. Ini kita tulis 2 kali 2 dikali 3-nya juga ada 2, 1, 2. 3 kali 3. Oke. Selanjutnya kita juga sederhanakan seperti yang di atas ini, yaitu 2 pangkat 2 dikali, nah di sini 3-nya ada 2 ya teman-teman, jadi kita nulis 3 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita tulis langsung aja nih KPK-nya. KPK dari 24 dan 36 itu berapa? Nah, di sini kalau KPK itu kita mencari bilangan yang terbesar ya teman-teman. Nah, di sini kita cari dulu nih. Ini kan 2-nya kan ada 2 ya, masing-masing si 24 dan 36 itu juga punya 2. Nah, 24 dan 36 juga punya 3, ya kan? Kita cari nih, yang mana yang paling besar? Apakah 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 2? Oke, tentu saja kalau yang besar itu berarti 2 pangkat 3 karena dia 2-nya itu ada 3. Sementara yang 36 itu pangkatnya cuma ada 2. Gitu ya. Jadi kita tulis di sini 2 pangkat 3 dikali. Nah, kita juga cari nih 3-nya yang mana yang lebih banyak atau lebih besar hasilnya gitu ya. Karena yang lebih banyak itu ada 3 pangkat 2, jadi kita tulis 3 pangkat 2. Kenapa kita tidak mengambil yang 3 saja? Karena yang 3 saja ini cuma 1.
dan dia itu kecil, tidak bisa diambil ya teman-teman. Nah udah, kita tinggal hasilin 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ya kan, 2 nya sebanyak 3. Lalu ini kita hasilin dulu, ini 2 dikali 2 dikali 2, yang dimana 2 kali 2 itu 4. Nah 4 kali 2 itu 8, berarti kita tulis di sini 8 dikali 3 kali 3 sama dengan 9, karena ini kan hasil bagi dari atas ini ya teman-teman, udah tahu ya, jadi 9. Nah hasilnya 8 dikali 9 adalah 72. Nih udah ketemu deh KPK nya dari 24 dan 36 menggunakan pohon faktor. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor itu gampang banget ya. Sekarang kita coba lagi yuk. Kita coba lagi KPK lagi pakai pohon faktor, itu KPK misal dari berapa ya, 10 dan 20 coba ya, bisa nggak? 10 dan 20 sama kayak tadi caranya, perkalian 2 ini udah habis. Nah karena 10 itu cuman 2 kali 5 atau 5 kali 2 aja, karena dia nggak bisa apa-apa lagi kan. Nah kalau si 20 ini masih bisa nih, 2 kali 10 sama dengan 20. Situ di sini ini juga ada 10 di sebelahnya, yaitu 2 kali 5. Nah terus kita tinggal tulis aja nih, 10 sama dengan 2 dikali 5. Kalau yang 20 sama dengan 2, nih 2 nya ada 1, ada 2, berarti kita tulis 2,2 dikali 5. Nah KPK nya sama dengan, kita ambil yang terbesar, dan ini karena ini 2 sama, jadi kita ambil salah satu aja ya, 2,2 dikali 5, yaitu 2 kali 2 dikali 5. Nah gini ya teman, berarti 2 kali 2 itu 4, dan 4 kali 5 itu berapa? 20 ya. Ketemu deh, jadi KPK dari 10 dan 20 itu adalah 20. Ini ya teman-teman. Nah gimana, kalian udah paham belum nih tentang KPK menggunakan pohon faktor? Kalau KPK itu kita cari hasilnya itu yang terbesar nih, seperti ini kan besar. Nah kalau misalnya ada yang sama seperti ini, kita ambil salah satunya aja, jangan dua-duanya diambil gitu ya, karena kan mereka sama, jadi kita ambil salah satunya aja nih. Ini kita ambil 5 1, ini dimin aja ya, ini gak usah kita ambil gitu, karena ini yang terbesar jadi kita ambil, ini nggak usah, kita dimin aja gitu ya. Oke, kalian sudah paham belum tentang KPK? Selanjutnya kita akan masuk ke FPB. Oke, kita mulai masuk ke FPB, yang dimana FPB itu juga sama cara menghitungnya dengan KPK, yaitu menggunakan pohon faktor ya. Jadi di sini kita akan mencari FPB dari 20 dan 30. Oke, sekarang kita cari yang 20 dulu ya. Tadi kan aku udah contohin ya teman-teman, kalau di KPK-nya 20 tadi kan kita udah coba ya. Jadi di sini kita langsung aja cari perkalian 2 yang hasil 20 itu adalah 2 dikali 10, karena 2 dikali 10 merupakan hasil dari 20. Lalu di sini ada 10 juga, kita turun ke bawah. Nah di 10 ini kita akan menemukan 2 dikali 5, karena 2 kali 5 merupakan 10, dan 2 kali 10 itu hasilnya 20. Lalu yang 30, karena di sini udah selesai ya, selesai teman-teman, di sini udah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Yang 20 ini kita tidak bisa membagi lagi karena di sini sudah habis, sudah mentok di 5 ya, 5 itu tidak bisa dibagi lagi. Lalu yang 30 itu kita tulis aja langsung di sini 2 dikali 15. Nah karena 2 kali 15 itu hasilnya 30, nih 2 kali 15 itu hasilnya 30, 15 kali 2
5 kali 2 itu 10, di sini simpan 1. Nah, 2 kali 1 itu 2, ditambah 1 itu 3. Jadi di sini 30. 30 itu merupakan hasil pembagian dari 2. Merupakan hasil perkalian dari 2 dikali 15 ya, teman-teman. Lalu kita turun lagi ke 15. Nah, 15 di sini karena 2 itu tidak ada yang hasil perkaliannya itu 15, jadi kita langsung turun aja ke 3. Nah, 3 itu ada hasilnya 15, yaitu 3 kali 5. Nih, 3 kali 5. Nah, selesai teman-teman. Karena di sini udah tidak bisa dibagi lagi, ya, dua-duanya ini tidak bisa dibagi lagi, jadi langsung aja kita tulis. Tulis seperti yang tadi, yang sudah aku kasih tahu ya, yang sudah kita belajar tadi. Nih, kita terus aja langsung 20 sama dengan di sini di 20 ini 2-nya ada 2 dan 5-nya ada 1. Jadi kita tulis 2 dikali 2 dikali 5. Nah, untuk 30 di sini ada 2 dikali 3 dikali 5. 2 kali 3 kali 5. Nah, di sini kita langsung aja cari FPB. Nah, karena FPB itu nyari yang terkecil, jadi kita langsung aja cari ya teman-teman. Guys, sekarang kita lanjut, kita tinggal nulis angkanya aja. Nih 20, di sini kan 2-nya ada 1, ada 2. Ya kan? Ada 2. Kita tulis aja langsung 2 pangkat 2 dikali 5, betul. Terus di sini ada di 30-nya ada 2-nya ada 1, kita tulis 2. 3-nya ada 1 dan 5-nya ada 1. Oke. Nah, karena FPB itu nyarinya yang terkecil ya, angkanya yang terkecil, jadi kita ambil yang ini aja, yang salah satu dari ini. Nih, ini kan 2-nya ada 2 ya. Nah, kita harus cari yang terkecil, jangan yang terbesar ya. Karena yang terkecil itu ada di 30 nih 2-nya. Jadi kita tulis di sini 2 karena kan dia tidak ada pangkatnya teman-teman ya. Terus 2. Terus dikali ini 5-nya ada 2 ya. Jadi kita ambil salah satunya aja, jangan ambil dua-duanya. Oke, kita ambil salah satu yaitu 5. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa 3-nya tidak diambil? Karena 3-nya itu tidak ada yang sama di bilangan 20. Jadi kalau misalnya di bilangan 20-nya itu juga ada 3, baik kita tulis 3. Tapi karena di bilangan 20-nya itu tidak ada sama, maksudnya tidak ada angka 3 juga. Jadi si 3-nya ini kita nggak usah tulis ya teman-teman. Jadi FPB dari 20 dan 30 adalah 2 dikali 5, yaitu 10. Jadi FPB dari 20 nih dan 30 itu adalah 10. Nah, ini paham ya teman-teman cara mencari FPB dan KPK menggunakan pound faktor. Kira-kira yang gampang itu pakai pound faktor atau pakai irisan himpunan. Oke, baik teman-teman, di sini udah selesai semuanya. Kita udah tahu nih pengertian dari KPK, pengertian dari kelipatan, pengertian dari faktor, FPB, cara menentukan, dan kita juga udah tahu cara menentukannya dengan menggunakan irisan maupun pound faktor. Nah, di sini kita udah selesai, kita udah di ujung materi, kita udah ada tulisannya terima kasih. Baik teman-teman, sampai segitu aja video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.